Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah kumpulkan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kita akan lanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk pada Al-Haditsus Sadis wal Ishrun, hadis yang ke-26, ya, yang berbicara tentang pintu-pintu sedekah, ya, di mana sedekah yang dapat kita lakukan tidak hanya sekedar kita mengeluarkan uang atau materi, tapi ternyata ruang lingkup sedekah itu sangat beragam, ya, dan juga tentu ini dalam hadis digambarkan sebagai implementasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca hadisnya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu sulama, setiap persendian minan nas, manusia, setiap persendian kita, ya, jadi dalam diri kita ini banyak sekali persendiannya, ya. Tangan kita saja berapa persendiannya, ya, siku, leher, pundak, punggung, pinggang, lutut sampai kaki, ya, dan itu sesuatu yang tentu saja sangat kita butuhkan, ya. Bisa kita bayangkan kalau tangan kita kaku, tidak bisa bergerak, ya, mungkin kita pernah merasakan kalau tangan kita lagi luka atau kecelakaan lalu digips, ya, lalu kaki kita juga begitu, nggak bisa kita tekuk, nggak bisa kita duduk, ya, itu betapa sangat, ya, mengganggu, ya, betapa sangat sulit kalau kita tidak dapat menggunakan persendian kita. Nah, kata Rasulullah SAW, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia itu harus disedekahin, ya, harus disedekahin. Jari kita ini berapa persendiannya? 3, 1, 2, 3, ya. Berarti 3 sedekah setiap 1 persendian. Kapan sedekahnya? Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari di mana matahari terbit. Artinya setiap hari. Setiap hari seharusnya dari setiap 1 persendian kita wajib kita sedekahin. Ya, ini sedekah buat jari saya 3, jari saya 1 lagi 3. Sedekah buat sikut saya, sedekah buat leher saya, tulang-tulang saya, ya. Ada yang mengatakan jumlah persendian manusia itu 360 sendi, ya, dengan segala detail-detailnya. Ya, kalau kita bandingkan saja, ya, 3
360 sendi, setiap satu sendi nggak usah banyak-banyak lah, 1.000 rupiah. Kalau kita mau nominalkan, maka setidaknya setiap hari kita bersedekah 360.000 rupiah. Itu kalau 1.000 rupiah satu sendi, padahal bisa jadi lebih mahal. Coba saja kalau jari kita sakit, nggak bisa bergerak, kita ke dokter, cukup nggak 1.000 rupiah? Tidak cukup. Ya, jadi betapa besarnya nikmat Allah kepada kita. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan, bisa jadi orang berpikir, dari mana duit sebanyak itu buat sedekah? Maka Rasulullah menjelaskan, seakan-akan memberikan gambaran bahwa sedekah itu tak harus dengan uang. Sebab kalau harus dengan uang, kita jadi sulit. Bukan berarti sedekah dengan uang gak ada nilainya. Tentu saja betapa besar sedekah dengan harta, dengan uang. Tapi bisa jadi seseorang tidak mampu melakukan itu karena keterbatasan harta yang dimiliki. Nah, kalau itu terjadi, jangan kecil hati. Jangan kita merasa bahwa kita tidak bisa bersedekah. Apa kata Rasulullah? Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Kamu mendamaikan dua orang, sedekah. Itu sedekah. Dua orang ribut, bertikai, bermusuhan, sedekah dia. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Kamu bantu seseorang dalam urusan kendaraannya. Apa? Fatahmiluhu alaiha. Kamu bantu dia naik. Kalau zaman dulu itu orang naik onta, naik kuda, bisa jadi butuh bantuan orang, diangkatin kakinya kayak apa, kayak dipegangin kudanya agar dia bisa naik. Sekarang mungkin ada orang tua kita tuntun naik ke kendaraan gitu ya. Autan fa'ulahu alaiha mata'ahu, atau kamu bantuin bawain barangnya naik kendaraan. Kalau sekarang itu kita bawain kopernya, kita bawain barangnya, masukin bagasi, gitu ya. Bantu orang, itu juga sedekah kata Rasulullah. Wal kalimatut thayyibah shadaqah. Omongan yang baik, omongan yang benar, itu sedekah. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu juga sangat banyak ya. Zikir, doa, tilawah, itu kalimat thayyibah. Lalu omongan sehari-hari, terutama dengan siapa? Dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan lingkungan, atau siapapun kita nggak kenal sekalipun, kalimat thayyibah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Ini insyaallah kita yang sudah di masjid, paling tidak ada langkah-langkah kaki kita untuk melaksanakan sholat. Setiap langkah yang kita langkahkan berjalan untuk sholat, shadaqah, itu juga shadaqah. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah, dan kamu singkirkan kotoran, gangguan, penghalang dari jalan, itu juga shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sebagaimana tadi sudah kita isyaratkan bahwa hadis ini memang berbicara tentang fadilah, keutamaan sedekah, dan menjelaskan bahwa dimensi sedekah itu sangat luas. Dimensinya sangat luas. Yang sebenarnya juga itu menuntut kita untuk memiliki aktivitas kehidupan yang beragam tapi positif. Tapi positif. Sebab kadang ada orang aktivitas kehidupannya sangat monoton.
pergi kantor pulang gitu aja tiap hari, ya. Atau beragam tapi nggak positif. Nah, beragam tapi positif, ya, sesuai dengan tuntutan situasi yang ada. Baik, terkait dengan kedudukan hadis, ya, al-muallif pengarang kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah Syarah Arba'in An-Nawawiyah, ya, al-muallif pengarangnya mengatakan hadzal haditsun azimun. Hadis ini hadis yang agung. Wa qa'idatun min qawaidid dinil hanif, dan salah satu kaidah agama yang lurus ini, ya, menjadi salah satu kaidah atau prinsip dalam agama lurus ini. Apa kaidahnya? Idh yubayyinu annal a'mal as-salihah la taqtasiru 'alal insani nafsi. Ya. Yaitu menjelaskan bahwa amal soleh tidak hanya terbatas untuk dirinya sendiri. Jadi orang beramal soleh jangan cuma sekedar yang penting saya beramal soleh buat saya, ya, untuk saya ngaji, sholat, zikir, yaitu amal-amal soleh yang biasanya berkaitan dengan dirinya. Tapi termasuk amal soleh bal kullu amalin fihi nushun linnasi fihi ajrun. Ya, bal kullu amalin fihi nushun linnasi fihi ajr. Ya. Bahkan, ya, amal soleh itu atau tapi, ya, bahkan amal yang di dalamnya, ya, yang termasuk amal soleh adalah amal yang mengandung kebaikan bagi orang lain. Itu juga ada pahalanya. Ya, dia mungkin nggak kelihatan zikir, nggak kelihatan sholat malam, bukan puasa, tapi nolongin orang, bantuin orang, ngomongnya baik, itu juga amal soleh. Ya. Baik, tadi dikatakan bahwa apa? Hikmah sedekah persendian. Apa hikmahnya? Kenapa persendian itu harus kita sedekahkan? Kata para ulama, itu sebagai wujud dari rasa syukur kita atas nikmat Allah. Nikmat sehat dan tubuh sempurna. Ya, ini satu hal yang mestinya sering-sering kita sadar. Yang repot kadang-kadang kita ini kurang ngeh, kurang sadar betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa? Ya, nikmat sehat. Kita bangun pagi-pagi sehat, bisa bangun, bisa jalan, itu luar biasa nikmat. Ya, banyak saudara kita yang sekarang masih berbaring, tidak bisa bergerak, atau kalau bergerak sakit. Ya, tapi kita bisa sehat, ya, bisa jalan. Itu sudah luar biasa nikmatnya. Ya, yang kadang-kadang kita abaikan. Ya, kita abaikan. Makanya ketika kita bangun tidur, kita sudah diajak untuk apa? Memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Maka setiap hari kita tidak pernah boleh, ya, lupa bersyukur kepada Allah. Ya, apalagi ketika Allah berikan kita nikmat yang sangat banyak. Ya, jadi kalau coba kita hitung saja, ya, ini kalau kita berobat, kalau ada gangguan tangan, gangguan kepala, gangguan pinggang, gangguan lutut, wah itu, ya, dari segi biayanya saja sudah luar biasa. Belum lagi waktunya, belum lagi capeknya, belum lagi sakitnya. Ya, makanya ada riwayat, ya, seseorang yang beribadah kepada Allah selama 300 tahun. Ya, maka kata Allah di hari kiamat, masukkan dia karena rahmatku. Ya, lalu sang hamba protes, kenapa karena rahmatmu ya Allah? Kenapa bukan karena ibadahku ya Allah? Aku sudah ratusan tahun beribadah. Oh, kata Allah,
kalau kamu mau hitung-hitungan ya, ibadah kamu dengan nikmatku di dunia, ayo kita hitung. Maka dihitung satu mata saja. Ketika dihitung-hitung nikmat Allah berupa mata yang Allah berikan, ternyata ibadah ratusan tahun belum cukup untuk mengganti, membayar nikmat Allah berupa mata. Itu baru satu. Makanya kalau dikatakan bahwa kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita, itu bukan berarti kita nggak usah beramal mengharap rahmat Allah, tidak. Ya. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Kenapa? Karena amal kita itu yang akan mendatangkan rahmat Allah. Sebab kalau amal kita dijadikan sebagai imbalan masuk surga, nggak cukup. Ya, nggak cukup. Ibarat ada orang punya tempat wisata yang sangat indah, ya. Tapi dia cukup mengatakan, yang pengen masuk ke tempat ini cukup baca surat Al-Ikhlas atau baca apa begitu ya, atau katakan bawa kelapa muda lah ya, kelapa hijau 10 buah. Itu kelapa kalau dibandingkan dengan keindahan di tempat tersebut ya nggak cukup. Tapi karena pemiliknya sudah mengatakan, yang bawa kelapa cukup, saya kasih masuk gitu. Nah, Allah begitu. Yang mau masuk surga beriman, beramal, masuk dah dia. Ya. Kenapa? Karena Allah sangat pemurah. Sebab apa? Amal itu kalau dibandingkan dengan nikmat surga, ya, masih jauh kemana-mana nikmat surga. Ya. Ya, ini maksudnya adalah kita kembali menyadari betapa ya, nikmat Allah yang sangat banyak, dan hendaknya kita banyak bersyukur. Wujud dari rasa syukur apa? Banyak bersedekah. Ya, sehingga digambarkan setiap satu sendi yang kita miliki harus disedekahin tiap hari. Ya, harus disedekahkan tiap hari. Baik, para hadirin sekalian, ya ini juga memberikan satu pelajaran betapa hendaknya sedekah ini menjadi lifestyle muslim, menjadi karakter seorang muslim. Jadi harusnya udah jadi karakter, bukan sesuatu yang kadang-kadang kalau lagi perlu, kalau ada maunya, atau sekedar pengen dapat apa gitu ya. Ya memang apa istilahnya ya, suka ada memang ajakan bersedekah itu selalu dikaitkan dengan apa? Ntar balasannya banyak. Kalau sedekah itu ntar gaji kita baik, untung kita, dan seterusnya. Jadi dikaitkan dengan keuntungan materi. Secara umum juga tidak terlalu salah, karena baik Al-Quran atau hadis juga memberikan isyarat demikian. Tapi yang hendaknya lebih dari itu, seorang muslim itu dengan sedekah sudah jadi lifestyle, juga jadi senang, hobi. Ya, jadi dia bertanya nih, siapa lagi yang saya mau sedekahin, siapa lagi yang mau saya bantu. Atau kalau dia bantu orang tuh bawaannya senang gitu ya. Kalau dia merasa dapat memberikan manfaat. Jadi sedekah itu harusnya jadi lifestyle seorang muslim. Kenapa? Pertama karena perintah Allah. Allah yang nyuruh kita banyak bersedekah. Tadi ayat yang kita baca ya, wa anfiqu mimma razaqnakum, ya, infakkan apa yang kami rizkikan. Allah perintahkan. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang matian buat kalian. Baru ketika itu mereka bilang apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tunda sedikit saja ajalku, fa as-saddaqa, lalu aku bisa bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku menjadi orang soleh. Ya, menarik, para ulama mengatakan dia minta waktu dikembalikan ke dunia, lalu amal yang dia pilih akan dia lakukan apa? Sedekah. Kenapa dia tidak mengatakan nanti kalau saya dikembalikan saya mau sholat malam, saya mau puasa, saya mau pergi haji, saya mau tilawatul Quran? Amal yang dia pilih
apabila Allah kasih dia kesempatan kembali ke dunia apa? Bersedekah. Kenapa? Kata para ulama, bersedekah itu amal yang paling cepat, paling mudah, paling gampang. Gak ngapa-ngapain lagi. Ya. Istilahnya gitu ya. Kalau baca Quran kadang-kadang yang mungkin sebagian orang baca Quran masih susah, perlu belajar lagi. Kalau sholat begitu juga, ada kadang-kadang namanya kita, apalagi sholat malam, merasa malas. Haji, umrah begitu juga. Tapi kalau sedekah, tinggal rogoh kantong, keluarin duit, selesai. Gitu ya. Jadi amal yang gampang, amal yang ringan. Cuma memang duitnya mesti ada. Itu yang repot. Ya. Baik. Kemudian kenapa sedekah itu hendaknya menjadi lifestyle Muslim? Banyak orang yang membutuhkan. Banyak orang yang membutuhkan. Ya. Mohon maaf. Ya. Ada orang, mohon maaf nih, rajin sedekah. Pokoknya orang suka bantu. Ya. Ada ini orang rajin sholat. Gitu ya. Ya tapi mungkin karena dia nggak punya duit, atau mungkin punya duit tapi nggak suka berbagi. Kira-kira orang senangan mana? Ya, orang senangan kemana? Tabiat manusia. Ya, tabiat manusia. Bahkan kadang-kadang orang Muslim itu tidak non Muslim tapi suka berbagi. Tetap tabiat manusia, orang senang dengan mereka yang berbagi. Apalagi di saat banyak orang membutuhkan. Nah, ini penting sekali kita bangun nih lifestyle bersedekah ini. Kemudian kebaikan yang kita dapatkan lebih banyak kalau kita suka sedekah. Ya, kita kadang suka berpikir kalau kita sedekah orang banyak diuntungkan oleh sedekah kita. Padahal yang lebih diuntungkan dengan sedekah kita adalah kita. Adalah kita, disadari atau tidak. Pertama soal harta kita. Harta yang kita sedekahkan menjadi harta yang aman. Hartanya aman, tersimpan, awet, tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Kata Rasulullah, bal yazdad. Orang kalau cinta harta, kalau mau belajar, ya bahasa apa sekarang istilahnya, ilmu hakikat. Ya. Orang kalau benar cinta harta apa kan? Harta itu kan pengennya apa kita? Enggak habis, enggak berkurang, tapi bertambah. Kalau kita simpan aja itu harta, uang kita punya 100 juta, kita simpan aja. Berkurang nggak? Apa? Berkurang nggak? Berkurang. Apalagi negeri kita inflasinya mantap. 100 juta sekarang, 10 tahun lagi, ya, ibarat 100.000 mungkin, atau paling nggak berkurang. Itu kalau kita nggak pakai, apalagi kalau kita pakai habis. Tapi kalau kita sedekahkan, dia tetap 100 juta, bahkan bertambah 10 kali lipat, bertambah lagi. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Ya, jadi itu filosofinya. Ya, kalau bahasa orangnya itu hakikatnya. Jadi kebaikan kita lebih banyak. Oh itu kebaikan harta, belum kebaikan apa? Kesehatan jiwa. Ya, ada sebuah survei penelitian bahwa orang kalau sehat hidup sosialnya, maka jiwanya sehat. Jiwanya sehat, fisiknya sehat. Ya, jadi itu pengaruhnya kehidupan sosial. Dengan bersedekah, kehidupan sosial kita baik. Dengan orang-orang jadi baik. Maka jiwa kita baik. Jiwa kita baik, fisik kita baik. Gitu. Ya, itu banyak. Sedekah juga apa? Jangan dikira sedekah itu ngurangin harta. Atau kalau kita punya usaha, punya apa, masyarakat yang kita sedekahkan ekonominya membaik, daya belinya baik, kita punya usaha kita maju. Ya, makanya sebenarnya kata para ulama, pihak yang paling diminta banyak bersedekah siapa? Para pedagang. Ya, jadi kalau bapak jadi dagang, usaha, bisnis, banyakin sedekah. Kenapa banyakin sedekah? Ya katanya orang kalau berdagang ada aja
ini itunya ada kan? Ada saja. Nah, itu sebagai pembersihnya banyak bersedekah. Ya. Dan tadi kalau banyak bersedekah, ya tentu yang lain bersedekah banyak, ekonomi juga membaik. Ekonomi membaik, daya beli membaik, usaha kita akan maju. Ya. Jadi sedekah mendatangkan kebaikan sosial yang sangat besar. Ya. Dan satu lagi, ya, filosofi sedekah itu, kenapa dia harus menjadi lifestyle? Pada akhirnya harta kita akan kita tinggalkan. Pada akhirnya, sebanyak apapun hartanya, kita sudah melihat bagaimana orang-orang yang kekayaannya luar biasa, akhirnya dia tinggalkan. Kalau tinggalkan sudah jadi milik ahli waris. Coba kalau sebagian besarnya dia sedekahkan, ya, maka akan ikut bersama dia. Maka sebenarnya kalau istilah harta nggak dibawa mati, maksudnya apa? Kalau hartanya tidak digunakan di jalan kebaikan. Tapi kalau hartanya digunakan jalan kebaikan, justru itu harta yang akan dibawa mati, yang akan membelanya dan akan, ya, membantunya, ya, di alam barzakh atau juga nanti di hari kiamat. Jadi sangat banyak alasan bagi kita untuk rajin, biasa, senang, hobi bersedekah. Ya, maka kita katakan sedekah itu hendaknya jadi lifestyle seorang muslim. Ya, jangan cuma sewaktu-waktu saja. Ya, kalau bisa setiap hari kita bersedekah. Dan sifatnya juga apa saja. Ya, ya, dari segi uang, perbuatan, dan apa yang bisa kita lakukan. Baik, Rasulullah menggambarkan beberapa contoh ini sebenarnya, bukan cuma ini. Ya, banyak. Ya, hal yang dapat kita lakukan. Tapi Rasulullah sebutkan beberapa contoh yang dari contoh-contoh ini sebenarnya, ya, mengandung juga pesan-pesan sosial yang sangat bagus. Di antaranya Rasulullah mengatakan apa? Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Kamu damaikan dua orang yang bertikai itu sedekah. Jadi kalau kita lihat yang Rasulullah contohkan ini sebenarnya sudah menjadi apa istilahnya standar yang tinggi. Jadi seorang muslim itu levelnya harusnya udah nggak lagi disibukkan oleh pertikaian dengan teman, dengan saudara, dengan, ya jangan sampai, ya, mohon maaf, jangan sampai kita ini di mana-mana ada musuhnya. Jangankan di mana-mana, di rumahnya ada musuhnya, repot. Harusnya kita tuh untuk masa itu selesai, ya, dengan apa? Dengan keluarga kita akrab, ya, nggak dimusuhin. Sebab ada, mohon maaf, ada orang tua dimusuhin anaknya, ada. Istri dimusuhin suaminya, suami dimusuhin istrinya, ada seperti itu. Ya mohon maaf, jangan sampai hal ini terjadi. Ya, jadilah orang yang, ya, menyenangkan orang-orang terdekatnya. Dengan tetangganya kita usahakan urusan kita selesai, ya, nggak sampai ada ribut terus berkepanjangan. Ya, dengan teman, dengan sahabat. Bahkan kalau berdasarkan hadis ini, level kita itu bukan kita yang suka bertikai lalu didamaikan orang, tapi kita mendamaikan orang. Kita damaikan. Kalau ada yang ribut, kalau ada yang berkelahi, kalau ada yang berantem, ya, damaikan. Misalnya yang paling sering terjadi apa? Mendamaikan cekcok suami istri. Kira-kira kalau ada orang merasa cekcok dengan suami istri, dia akan datang ke orang siapa? Kalau dia tahu orang itu juga suka berantem sama istrinya, kira-kira bakal datang kan? Saya lagi cekcok nih sama istri saya mau konsultasi. Saya pengen konsultasi ke ustadz itu. Dia tahu ustadz itu suka ribut sama istrinya, datang nggak? Dia aja suka ribut. Ya, paling enggak yang dia datangi orang yang kelihatan rumah tangganya kok enak, adem, begitu kan? Ya, artinya urusan dia udah selesai. Maka, ya, gimana sih rahasianya biar akhirnya dia damaikan?
Begitu ya. Ya, jadi ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Ya. Dan ini salah satu pengalaman saja ya. Itu sering ya, saya suka kedatangan lah ya. Biasanya mama curhat. Oh, suami saya gini. Nah, itu salah satu hal yang harus kita waspadai. Jangan cuma mengandalkan info sepihak, itu yang repot. Kadang-kadang info sepihak kita udah simpul, wah ternyata suaminya nggak benar nih. Nah, itu harus dua pihak, bahkan kalau bisa dua-duanya dihadapkan. Nah, suruh sampaikan dan kalau cuma sepihak saja, ya dari sono begini, dari situ begitu. Akhirnya kadang-kadang kita bukan malah menyelesaikan, malah semakin parah. Ya, jadi mendamaikan dua pihak. Teman kita kelihatan ribut apa, ya udahlah, nggak usah ribut segala macam. Bahkan dalam hadis yang lain, boleh kita berbohong kalau tujuannya agar mereka akrab lagi. Ya, si A sama B ribut, biasanya macam-macam kan. B ngomongin A, wah luar biasa. Kita ketemu si A, nanya, dia ngomongin saya enggak? Kira-kira kalau kita mau jujur, bakal tambah ribut nggak? Tambah ribut. Jadi jangan sampai, wah saya kan nggak boleh bohong, diomongin. Gue kemarin begini, bilang aja nggak benar. Ya, bilang saja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Daripada kalau kita omongin tambah ribut. Apalagi kalau tambah-tambahin. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang justru terjadi, ya, malah nambah ribut. Ya, maka kita upayakan ya, di tengah masyarakat kalau bisa kita jadi juru damai. Nah, ada beberapa poin di sini. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Setidaknya kita aktif bersosialisasi. Jadi hidup bermasyarakat, gimana kita mau mendamaikan kalau kita nggak aktif bersosial? Nah, ini kayak gini biasanya yang cukup punya dampak perannya itu siapa? Pak RT, Pak RW. Hebat tuh Pak RT, itu tugasnya. Jangan dikira tuh semua urusan dia yang nanggung. Suami istri ribut, lapornya Pak RT. Ya, air macet Pak RT, listrik mati Pak RT. Luar biasa Pak RT. Ya, insya Allah amalnya banyak. Ya. Amalnya banyak. Ya. Walau beban mentalnya banyak juga. Ya. Genteng bocor Pak RT, kucing hilang Pak RT. Ya. Nah itu ya insya Allah tidak apa-apa. Kalau udah jadi habit, insya Allah senang. Dan juga pesan ini Rasulullah ini ya kita diperintahkan untuk menciptakan kerukunan di tengah masyarakat. Ya, jangan mengundang sikap, tindakan, perbuatan yang dapat memancing kerusuhan, memancing rusaknya hubungan dan seterusnya. Ya, dan sikap kita adalah menyatukan. Ya, jangan bikin gampang permusuhan. Jangan gampang bikin musuh, nyari musuh. Ya, susah nyari teman, ya. Susah. Ya. Kalau udah rusak, susah balik. Ya ini mohon maaf nih, sekarang lagi hari-hari pilkada. Ya. Ini ya walaupun kita tidak mungkin mengatakan jangan pilih itu, mungkin saja setiap orang punya pilihan. Ya, tapi ya kerukunan dijaga, persaudaraan dijaga. Ya, paling tidak ucapan-ucapan dijaga. Ya, jadi kalau ada apa-apa di grup ya dibuat ringan, rileks gitu ya. Jangan terlalu serius juga. Oh, seakan-akan hidup mati dan seterusnya. Ya sampaikan saja kalau kita memang ada pilihan, alasan ya. Enggak perlu misalnya saling bermusuhan. Ya, saling bermusuhan. Baik, kemudian tadi berikutnya apa? Wa tu'inur rajula fi dabbati fatahmilu 'alaiha aw tarfa'uha 'alaiha mata'u. Apa pelajaran-pelajaran ini? Kita bantu orang naik kendaraan, angkatkan barangnya. Ya tentu pesannya adalah gemar membantu orang yang membutuhkan. Ya. Gemar membantu, ada orang yang butuh, tetangga terutama teman, senang aja kita bawaan. Ya. Dan apa yang paling penting? Ya tulus. Ya. Kalau orang sekarang bilang nothing tulus gitu ya. Tulus. Ya, jangan penuh pretensi. Ya ini agak repot nih. Kalau bantu tapi penuh pretensi. Ya ngarepin apa gitu ya. Kayak kalau di airport, di tempat-tempat umum tuh saya pernah
pulang gitu ya. Waktu itu lama nggak pulang waktu saya di Saudi. Jadi masih kadang-kadang belum sadar. Pulang dari airport lagi bawa koper, langsung sini Pak, saya bantu. Saya senang banget dibantu orang. Dibawa sampai mobil, udah nagih dia Pak uang rokoknya. Dikasih 10.000 waktu itu tahun berapa 10.000? Ya gak cukup Pak 10.000 kata bertiga. Wah ternyata ada maksudnya. Kita aja logo aja masalah banget dibantu. Ya. Baik, bantu. Ya. Apalagi orang dekat, apalagi hal-hal yang ringan, yang mudah. Ya, ringankan. Ya, ringankan. Ya, bahkan kalau dalam surat Al-Ma'un itu salah satu ciri orang munafik apa? Wayamna'unal ma'un. Ya, mereka nggak suka memberikan bantuan hal-hal yang sederhana, perkakas, orang minjem manci, minjem martil, ya, minjem apa begitu ya, tangga, itu kan sesuatu yang sehari-hari. Ya, yang kadang-kadang orang butuh tiba-tiba mendadak. Kita punya, senanglah kita membantu. Ya, cuma memang repotnya udah dibantu, minjem nggak balik-balik, itu yang repot. Ya, harusnya yang minjem itu berpikir udah dibantu, ya. Bahkan bisa kita balikin, kasih apa kek gitu kan? Idealnya gitu. Ini kagak, udah minjem nggak balik. Ya, itu amanah. Ya, itu biasanya karena kecil kan dianggap kecil dan sepele. Walau kecil, walau sepele, ya, pulpen, buku itu juga sering buku. Minjem buku nggak balik, ya, minjem buku nggak balik. Ya, sehingga banyak buku kadang-kadang kurang. Makanya ada anekdot, ada seorang main ke rumah temennya. Pas dilihat di rumah temennya banyak buku, wah dia kagum. Ini hebat banyak bukunya nih, saya bukunya habis mulu. Kenapa kamu rahasianya kok buku kamu banyak, rapi, awet? Kata dia apa? Satu syaratnya, jangan pinjemin ke orang lain kalau Anda punya buku. Kenapa? Ini hasilnya minjem dari orang lain, nggak dibalikin. Ya, ini gemar bantu orang. Termasuk support kegiatan-kegiatan sosial, ya support juga. Bagus ya. Ini kita ini memang mohon maaf ya, kalau kita sedekah untuk kegiatan sosial, misalnya bikin jalan, bikin got, itu biasa kurang, responnya kurang ya. Ayo kita kumpulin sedekah, bikin jalan. Saya kok kepikiran ya, kalau kita misalnya sedekah, ya, biasa kan kita sedekah ngumpulin dana buat apa? Bikin masjid kan? Itu bagus sih sebenarnya. Tapi bisa nggak kita sedekah misalnya untuk melebarin jalan? Bisa kan ya? Itu pahalanya luar biasa. Misalnya ada di suatu gang perumahan, kan banyak tuh jalan di perkampungan yang cuma satu mobil. Itu kalau papasan, ya padahal mungkin jalan itu mungkin sekitar 500 meter aja misalnya. Kalau misalnya itu kita bisa mengorganisir, kita lebarin jalan yuk, ya berapa? Pokoknya minimal bisa masuk 2 mobil. Kita patungan. Kan ada yang kena nih kegusur, kita beli. Itu kalau seandainya bisa sepanjang hidup kita itu jadi tanah wakaf, jadi akan dilalui orang, dimanfaatkan orang, luar biasa. Nah, itu yang ya, patut juga tuh kita pikirkan ya, sedekah-sedekah sosial kayak gitu. Dan juga ketika kita seperti itu juga akan menimbulkan empati terhadap kaum lemah, orang-orang yang membutuhkan, timbul rasa kasih sayang dan seterusnya. Kemudian kata Rasulullah juga termasuk bagian sedekah apa? Wal kalimatut thayyibah shadaqah. Ya, kalimat yang baik itu sedekah. Di kalimat thayyibah ini banyak dimensinya. Ya, paling enggak kalimat thayyibah itu yang paling enggak apa? Menjaga lisan. Itu pelajaran utamanya. Jaga lisan kita. Ya, ini satu hal yang sekarang ini semakin dituntut ya. Termasuk jaga lisan, kalau bahasa sekarang apa? Jaga jempol kita. Ini jempol udah sama dengan lisan. Tulisan kita, ya, ketikan kita. Ya, jadi tulisan itu dapat menggantikan ucapan kita.
orang nggak bisa bicara, lalu dia bikin akad dengan tulisan, itu udah bisa menggantikan. Artinya apa yang kita tulis ya, itu sama dengan apa yang kita ucapkan, bahkan kadang lebih kuat. Ya, kalau sekarang istilah apa namanya, jejak digital. Nah, itu biasa suka tuh diungkit-ungkit lagi, jejak digital sekian tahun yang lalu dia pernah ngomong gini, mencaci, mencela segala macam. Ya, itu ketahuan. Maka pelajaran yang sangat penting adalah memang menjaga lisan. Bahkan jangankan yang buruk ya, ajaran-ajaran baik saja, kalau lisan yang menyampaikan dengan bahasa yang buruk juga sulit diterima. Apalagi memang asalnya keburukan ya. Maka sekali lagi ini peringatan bagi kita ya, untuk betul-betul merawat, menjaga lisan kita ya. Kalau ada istilah dulu yang dikenal, salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan manusia ada pada menjaga lisannya. Yang paling mudah apa? Menjaga lisan atau kalimat thayyibah? Ya banyak berzikir. Itu paling mudah dan paling gampang dilupakan ya. Paling gampang tidak disadari. Padahal ibadah yang paling gampang itu zikrullah ya. Dan cara paling efektif menjaga lisan ya. Maka zikir adalah kalimat thayyibah ya. Perbanyak kita berzikir kepada Allah. Bahkan kalau kita perhatikan ajaran Islam itu udah banyak menyediakan ucapan-ucapan yang bisa kita ucapkan dan terhubung kepada Allah. Kalau senang kita baca alhamdulillah ya. Kalau merasa bersalah kita baca astaghfirullah. Kalau kaget kita baca apa? Kaget ya, ada yang bilang astaghfirullah, ada yang bilang bismillah ya, termasuk yang diajarkan Rasulullah itu ketika Aisyah kaget bacanya bismillah ya. Kalau lihat sesuatu yang luar biasa subhanallah gitu ya, atau la ilaha illallah atau Allahu akbar ya, itu sudah tuh diatur agar ucapan kita ada arahnya ya. Ketika ada musibah kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika melihat teman kita punya handphone baru, punya kenikmatan, kita bilang apa? Masya Allah, tabarakallah. Jadi sudah tuh diarahkan omongan-omongan kita. Jangan kadang-kadang bahasanya lain, gila ya. Anjir, apalah sekarang itu bahasa-bahasanya ya. Padahal ucapan yang baik itu kalau terbiasa akan seterusnya terbiasa. Tapi ucapan yang buruk kalau udah terbiasa susah itu menghindari, susah meninggalkannya ya. Tapi kalau udah terbiasa insya Allah ringan di lisan kita. Kemudian termasuk kalimat thayyibah apa? Ucapan yang menyejukkan dan memotivasi ya. Ini juga penting ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana dengan, terutama lagi-lagi dengan keluarga ya, menyejukkan, memotivasi anak-anak kita ini. Itu penting, terus dimotivasi, didorong, jangan malah dijatuhkan ya, jangan malah dimatikan ya. Apalagi setiap anak bisa jadi berbeda. Kita tahu anak kita kok senangnya ngelukis misalnya ya. Lalu kita bilang apa? Mau jadi apa lo ngelukis mulu gitu ya. Padahal bisa jadi sangat luar biasa ya. Bahkan anak-anak yang sepintas memiliki kekurangan ternyata di sisi lain memiliki kelebihan ya. Itu sudah terbukti banyak tuh. Lihat bagaimana siapa adik kita itu Naja dengan keterbatasannya jadi hafiz Quran luar biasa ya. Jadi punya keahlian tertentu ya. Ada orang yang misalnya tunanetra, ternyata Allah kasih kelebihan luar biasa. Maka penting tuh motivasi ya. Sebab bisa jadi motivasi itu merubah apa namanya, orientasi seseorang jadi lebih baik ya. Wallahu alam, terdapat riwayat yang cukup masyhur bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i awalnya itu ya apa, condongnya sama syair, sastra Arab
Jadi Imam Syafi'i itu terkenal sebagai penyair. Bahkan ada kitab yang menghimpun syair-syair beliau, ya, namanya Diwan Asy-Syafi'i. Itu ada sampai sekarang. Dan beberapa syairnya terkenal tuh. Di antaranya mungkin yang sering dikutip, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi, ya, wa a'lamani annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku ngadu kepada Waqi guruku, susah ngapal, maka diajarkan, diingatkan agar aku meninggalkan maksiat, ya, dan dia ajarkan bahwa ilmu itu cahaya, ya, dan Allah tidak berikan ilmu itu kepada orang yang suka maksiat. Jadi padahal diungkapkan dengan bahasa syair yang sangat bagus. Awalnya Imam Syafi'i tertarik begitu, tapi ada yang ngasih nasihat. Ya Syekh, seandainya kemampuan dia terkenal, hafalannya, kekuatannya digunakan untuk memahami perkara halal haram, maka akan semakin banyak orang yang akan mendapatkan manfaat. Tersadar Imam Syafi'i, lalu dia mendalami ilmu fikih Islam dan jadilah dia salah satu tokoh fikih Islam yang sangat dikenal sampai sekarang. Nah, itu motivasi, ya, motivasi. Baik menyejukkan juga begitu, mensupport, menyejukkan dan seterusnya. Menumbuhkan empati terhadap kaum lemah juga termasuk kalimat thayyibah, ya. Jangan sampai, ya, mohon maaf ya, sekarang juga orang itu kalau sudah yang dihadapannya orang lemah, orang miskin, gampang sekali ngomong kasarnya. Ya, seakan-akan dia orang yang bisa ditindas. Ya, sikapnya, perbuatannya itu sering terjadi tuh, ya, khususnya kalau di jalan raya, ya, motor gitu ya, nyenggol mobil Pajero gitu. Biasanya kayak gitu. Turun datang dia dengan segala kegagahannya. Padahal ya memang mungkin salah, tapi kan ada kadarnya. Ya, jangan sampai ada orang sampai dikasari sedemikian rupa dan seterusnya. Kemudian wa bikulli khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Ya, sikap seorang muslim itu apa? Gemar beribadah. Ya, hatinya terpaut dengan masjid, berusaha penuhi waktu dengan gerak positif, cinta tempat-tempat kebaikan. Itu kalau mau kita gabungkan, ya, atau kita gali makna, ya, setiap langkah yang dilaksanakan, yang dijalankan untuk sholat itu adalah sedekah. Gemar ibadah, ya, walaupun dia jalan kaki, dia senang, nikmati, ya, dan hatinya terpaut dengan masjid, ya, berusaha memenuhi waktu-waktunya dengan gerak positif. Ya, sebetulnya orang kalau rajin ke masjid, ya katakanlah mungkin sehari 5 kali, rumah dari ke masjid, katakan pulang pergi 500 meter, sehari aja udah 2,5 kilo dia jalan. Sehari, belum dia jalan ke tempat lain, insya Allah sehat, ya, sehat dan langkah-langkahnya bermakna, waktunya juga positif. Ya, itu cinta tempat-tempat kebaikan, senang kalau ketemu masjid, senang kalau tempat ini, bukan tempat-tempat maksiat, ya, atau bukan tempat-tempat yang syubhat. Ya, sebagian orang kalau diajak ke mall semangat, diajak ke masjid, malas. Ya, padahal antara masjid dan mall atau pasar, ya, beda kedudukannya. Kemudian watumitul adza anit tariqi shadaqah. Ya, dan menghilangkan gangguan dari jalan sedekah. Nah, ini juga bagus kalau kita aktif, ya, menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu kehidupan di tengah masyarakat, mengganggu, mengurangi, ya, gitu ya. Kalau kata guru saya, di antara gangguan jalanan itu apa? Siapa yang bisa menghilangkannya itu pahalanya sangat besar. Apa, Pak? Gerbang tol itu gangguan jalanan yang besar. Gerbang tol itu kalau ada yang bisa menghilangkannya, luar biasa. Yang menghilangkannya bukan dibongkar paksa, pakai kebijakan. Ini kan tol udah puluhan tahun, untungnya udah banyak nggak? Banyak. Mestinya ya digratisin. Kalau enggak, paling enggak dimurahin. Ini tiap tahun naik. Ya, padahal untungnya udah gak kira-kira. Jagorawi dari tahun berapa itu? 70 ada ya? 80.
80-an. Itu harga tanah berapa itu ya saat itu? Ya, saya pernah ke Australia, teman bilang ini dulunya bayar, tapi sekarang udah nggak bayar. Ketika dianggap sudah balik modal, gitu ya. Cuma emang repotnya tol kalau nggak bayar macet juga, gitu. Sesuka-sukanya. Ya, artinya apalah ya, apalagi jadi pemimpin, jadi pejabat, ya itu sangat besar itu, ya, wewenang atau peran untuk menghilangkan segala yang mengganggu masyarakat. Ada aksi premanisme, itu kan siapa yang bisa? Ya pemimpin, pejabat. Harusnya itu bergunakan kesempatan itu. Jangan malah melihara preman. Ini malah melihara preman. Ya, judol sekarang yang judol itu kebangetan bener itu. Ya, pejabat yang seharusnya ya berfungsi mencegah malah melindungi. Ya, kalau saya sih hukum mati saja orang kayak gitu. Betapa sangat para rakyat itu yang menderita, yang bunuh diri, yang cekcok, yang bakar suami gara-gara jual. Dia melihara, melindungi. Harusnya berantas. Ya, harusnya berantas. Saya ingat dulu yang Kapolri siapa ya, terkenal tuh Kapolri itu ya, berantas judi. Wah, itu mantap tuh. Ya, judi di berantas habis. Baik, minimal tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian masyarakat. Minimal kita nggak melakukan perbuatan yang, jadi tadi di level orang Muslim itu bukan lagi level yang diingetin jangan buang sampah sembarangan. Itu harusnya udah selesai kita itu. Ya, kita terus terang malu lah ya sama dengan negara yang lain yang non Muslim. Ya, negara Muslim ini sampah di mana-mana, kasur aja ada di sungai, kasur di sungai ya. Ya. Ini mentalitas yang buruk ya. Ya, harusnya level kita tuh bukan itu. Level kita tuh kalau ada sampah, kalau ada kotoran, gangguan, kita yang atasnya. Ya, harusnya. Ya, jadi paling enggak sampah. Ya. Baik. Terakhir, ini apa namanya? Kalau dalam hadis riwayat yang lain, salah satu yang juga dapat membantu kita untuk mengganti semua sedekah itu adalah dengan sholat duha. Jadi kata Rasulullah, wa yujzi min dzalika raka'ataini yarka'uhuma minad duha. Semua itu dapat juga diganti dengan sholat duha. Ya, sholat duha juga salah satu fungsinya apa? Untuk bersedekah. Ya, untuk bersedekah, dan ini fadilah yang jelas dari sholat duha. Ya. Kalau kita kan biasa fadilah sholat duha apa? Nambah rizki terus kita memang harapannya. Ya tentu bagus sih. Ya, cuma udah, yang penting kita banyak sedekah, insya Allah ya rizki akan Allah berikan. Baik, para hadirin sekalian, demikian apa yang dapat sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ada pertanyaan? Waduh, Bapak dulu. Salah, warahmatullah. Iya. Gimana Pak Indra? Bantu. Bantu orang apa begitu? Iya, yang termasuk itu tadi kan. Bagaimana kita, mulut kita bisa bersedekah tadi dengan berzikir, dengan ucapan yang baik, bantu orang bisa. Bisa itu bersedekah. Ya tapi juga duit sedekah juga. Jangan panitia nyodorin sumbangan, Haji ini sedekah. Oh udah tadi udah sedekah saya, nyapu halaman. Jangan sampai duitnya nggak keluar. Iya. Bisa. Pokoknya apa saja memberikan manfaat itu bagian sedekah. Bahkan bukan orang lain, manfaat buat kita sedekah. Ya, zikrullah sedekah, senyum sedekah. Ya, jadi kalau panitia datang sodorin proposal, senyumin aja Pak. Itu sedekah pertama, ntar sedekah uangnya lagi. Ada, silakan.
Iya, ACT ya. Fee. Ya. Baik. Lembaga tersebut mengambil bagian dari uang yang dia kumpulkan sebagai biaya operasional selagi wajar, selagi proporsional, nggak apa-apa, boleh. Ya mengambil dari zakat. Kalau zakat aja yang sedemikian sakralnya ada jatah untuk amil, ya lembaga-lembaga itu juga ada. Cuma memang ini jangan kemudian dieksploitir. Kalau tidak salah ada undang-undangnya itu. Berapa persen kalau nggak salah ya? Di bawah 10% lah. Di bawah 10% bukan untuk satu orang, tapi sebagai lembaga itu. Boleh. Karena bisa jadi dengan mengambil seperti itu dan dikelola benar, hasilnya lebih banyak. Ya kita nih sukarela lah, nggak ngambil. Ya, nggak ngambil. Akibatnya kan juga mungkin pengelolaannya, promosinya, ya minim. Dapatnya mungkin cuma 10 juta. Tapi dikelola profesional, bahkan kadang bisa jadi pakai ambasador, dia tentu harus dibayar, kantornya segala macam, tapi hasilnya miliaran, ya, kan lebih besar. Tinggal masalah amanah profesional itu tadi. Ya, jadi kalau ada kasus-kasus lembaga keuangan yang bermasalah, nah ini masalahnya di sini. Bukan masalah kalau mereka mengambil, ya sebagian, bahkan untuk gaji, untuk masukan, ya dianggaplah seperti perusahaan yang, ya misalnya kok gajinya 20 juta misalnya manajer, ya bisa jadi karena ruang lingkup tugasnya besar, dapatnya miliaran, memang besar itu. Ya, jadi memang harus profesional, nggak apa-apa, cuma memang itu tadi masalah ya akuntabilitas, profesional dan seterusnya. Jadi kalau ada kasus-kasus yang kemarin lembaga keuangan bermasalah, itu memang ada hal-hal yang ya patut dikritisi, meskipun juga ya ini kadang-kadang ada juga aspek lain. Ya ada yang memang betul-betul ingin menutup. Sebab kalaupun itu kesalahan, sebenarnya ada lagi yang juga bisa jadi lebih salah, lebih besar. Yang misalnya nggak akuntabel, nggak apa dan seterusnya. Ada aspek lain. Tapi ya sebagai muhasabah penting. Ya, muhasabah itu penting. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Yang keras? Ya. Pada saat pertemuan itu kan kemudian kita menyampaikan kebenaran ketika kawan-kawan diskusi kita yang berseberangan sama kita menyampaikan bahwa yang disampaikan oleh dia kita kasih data-datanya, fakta-faktanya, dan kemudian ketika kita sampaikan yang disampaikan oleh dia benar fitnah, kita ralat yang benar fitnah, itulah bisa perhatian dari dia. Dia kan, nah ini itu bahasanya kan menunjukkan hatian. Nah, belalanya kita tidak sempat mengatakan orang tersebut sudah meninggal. Apakah nahi munkar seperti itu masih bisa diselesaikan terlepas dari orang tersebut tidak sadar dan tidak menyadari kesalahannya? Ya, intinya sih tugas kita menyampaikan. Menyampaikan. Kalau akhirnya ada yang menerima, ada yang nggak menerima, itu sudah bukan wilayah kita. Ya, sudah bukan wilayah kita. Ya. Jadi sampaikan saja ya, apa yang cuma memang tentu dengan bahasa yang baik, lagi-lagi proporsional, lagi-lagi ini dan seterusnya. Ya, apa termasuk juga koordinasi. Ya. Tingkatnya apa? Nah, kalau memang soal kita ada hubungan kedekatan, sahabat apa, ya bisa antar pribadi. Tapi kalau memang sistem atau apa, ya nggak cukup juga memang bukan sekedar ngomong. Harus ada sistem juga, harus melibatkan berbagai hal, berbagai aspek, begitu ya. Jadi
perkara orang menerima atau tidak sampai meninggal sampai seperti itu, ya itu sudah bagian dari jalan kehidupan ya. Yang kadang-kadang ada orang yang tetap menerima atau tidak, ya itu tidak masalah. Ya, bagi kita ya tadi nothing tulus saja. Ya sudah kita lakukan, ya apa boleh buat. Ya. Perubahan-perubahan itu mungkin belum pada waktunya, tinggal kita lakukan terus saja. Ya, tidak masalah insya Allah. Ya, dan itu tidak sia-sia. Di sisi Allah tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan tidak sia-sia, walau mungkin sepintas kok belum memberikan hasil. Ya, setidaknya kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Baik, hadirin sekalian, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.